Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan 5 hal ciri-ciri dunia. Jadi 5 hal ciri-ciri dunia. Sebelum saya menyampaikan 5 hal tersebut, kami akan memulai dengan sebenarnya dunia itu apa sih? Arti dunia itu yang pertama. Terus gunanya untuk apa? Kalau kita itu sudah tahu arti dunia. Dunia itu dari bahasa Arab. Dunia ya. Artinya banyak yang terkait dengan dunia ini. Di antaranya adalah yang pertama, arti dunia ya. Dunia artinya dekat. Garis miring singkat. Garis miring sedikit. Yang kedua, arti dunia adalah lemah. Yang ketiga, hina. Lalu sempit. Lalu menurun. Lalu susah. Terus berkurang. Juga berarti senang atau bahagia. Inilah keunikan bahasa Arab. Jadi satu kata itu memiliki arti yang banyak dan bervariasi. Dan di situ mengandung makna-makna yang harus kita pelajari. Jadi dunia itu kalau boleh kita singkat ya, kita artikan singkat. Di sisi lain dunia itu berarti apa? Singkat, dekat, susah, tapi juga di situ ada aspek bahagia atau senang. Ya, jadi dunia itu isinya adalah kesusahan, ya, derita, lawannya adalah kesenangan atau kebahagiaan. Dan memang Allah membuat seperti itu. Nah, sekarang setelah kita tahu makna dunia yang seperti itu, nah, bagaimana kita ini memposisikan agar bisa menjadi manusia yang banyak bahagianya. Jadi jangan banyak susahnya. Ini penting untuk kita ketahui. Itu yang pertama. Arti dunia. Sekarang untuk apa kita tahu arti dunia? Ya, agar kita ini bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, maksimal mungkin untuk meraih apa? Pahala, amal soleh, takwa, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kebalikannya. Agar kita ini menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, sukses bahagia, selamat dunia akhirat. Oke, itu yang kedua. Berikutnya adalah kami akan menyampaikan tentang ciri-ciri dunia. Kita ada di dunia ini di usia yang bermacam-macam. Ya, sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada sampai 80 tahun, 90 tahun, bahkan lebih. Nah, kita harus tahu ciri-ciri dunia ini. Saya ulangi lagi, kita harus tahu ciri-ciri dunia agar kita bisa mengetahui tempat tinggal kita sementara ini, agar kita bisa memposisikan diri kita ini dengan baik dan benar. Jangan sampai kita ini tidak tahu arti dunia sehingga posisi kita ini salah dalam menapaki, dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini. Baik, arti dunia, ciri-ciri dunia yang pertama adalah apa? Singkat, garis miring, dekat, garis miring, sedikit. Garis miring sedikit. Ini ada sebuah hadis. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian. Allah ya, dia menyimpan di sisinya 99 bagian. Dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian.
Satu bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk. Begitu meratanya sampai satu bagian yang dibagikan itu diperoleh pula oleh seekor binatang yang mengangkat kakinya karena dorongan kasih sayang. Khawatir jangan sampai menginjak anaknya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dari awal Allah menciptakan kehidupan ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Itu rahmat Allah yang diberikan kepada kita hanya satu bagian. Dan itu dibagi dengan apa? Meratanya. Semua makhluk dan dari semua manusia dan untuk semua manusia. Begitu sedikitnya rahmat Allah yang Allah turunkan. Yang 99 bagian Allah simpan. Nah, itu ditaruh di mana? Nanti yaitu di surga. Nah, yang satu bagian begitu indahnya seperti ini. Apalagi yang 99 bagian. Alangkah indahnya nanti di surga. Kami menyampaikan ini sebagai apa? Perenungan kita. Dan ternyata dunia itu sedikit sekali yang kita dapat. Di sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa dunia itu seperti apa? Kita mencelupkan jari-jari kita ini ke lautan, satu tetes yang jatuh itulah dunia. Nah, lautan yang luas itulah surga. Jadi begitu sedikitnya dunia ini. Jadi mari sekali lagi kita merenung tentang dunia ini yang sangat kecil ini, singkat ini, dekat ini, sedikit ini. Tapi kadang-kadang kita ini dilalaikan, terperdaya, ditipu oleh dunia yang nanti akan kami bahas di ciri-ciri berikutnya. Ya. Jadi ciri-ciri yang pertama dunia itu apa? Singkat, dekat, sedikit, ringkas. Ini ada di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 112 sampai 114. Surat An-Naziat surat 79 ayat 46. Surat At-Taubah surat 9 ayat 38. Ya, nanti silakan dibaca sendiri. Ciri-ciri dunia yang kedua. Jadi dunia ini adalah ladang bagi manusia untuk apa? Beriman dan beramal soleh. Ya, iman, amal soleh. Siapa figur yang harus kita teladani? Iman, amal soleh. Ya Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul-Rasul yang lain yang 24. Karena kita umat Nabi Muhammad, ya kita harus menteladani Rasulullah. Rasulullah itu dalam hidupnya, seluruh hidupnya iman, amal soleh. Jadi baik. Ya, iman kepada Allah, amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu kebaikan. Jadi perbuatan baik aja. Dalam kondisi apapun, disakiti, dihina, atau mendapat hal-hal yang negatif dari orang lain, tetap soleh, tetap baik, tetap patut, tetap sopan, tetap baik dan baik. Jadi ini kita besok tanggal 19 hari kelahiran Nabi Muhammad, sekaligus saya menyinggung. Ya, jadi ladang untuk iman dan amal soleh. Nah, ini yang harus kita menjadi landasan kita dalam hidup ini. Berusaha untuk iman amal soleh. Itu aja. Dalam kondisi apapun. Dibagiin orang ya tetap soleh. Orang lain tidak baik kepada kita tetap soleh. Itu sulit ya dilakukan, tapi harus bisa. Karena Rasulullah bisa. Kita harus meniru Rasulullah. Ini ada di surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 7. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 25. Ciri dunia yang ketiga.
Dunia ini adalah ladang bagi kita untuk apa? Senantiasa bertakwa. Senantiasa bertakwa. Nah, takwa itu artinya apa? Artinya luas. Nah, di antara yang harus kami sampaikan adalah takwa itu adalah yang sering kami sampaikan, menjalankan 5 pilar kehidupan. Ini sebaik-baiknya. Ya, perdalam agama, perkuat pekerjaan, keuangan, kesehatan dan keluarga. Itu salah satu makna takwa. Makna takwa yang lain adalah menghindari hal-hal yang tidak perlu, yang nggak ada gunanya, yang nggak ada manfaatnya. Itu takwa. Makna takwa yang lain adalah mengantisipasi, jaga-jaga terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang membahayakan. Nah, itu bisa dipraktekkan dalam semua kehidupan. Ya. Dalam masalah agama harus diantisipasi kualitas agama kita. Dalam masalah pekerjaan, keuangan harus antisipasi. Jangan sampai pekerjaan kita itu bahaya, rapuh. Ya. Keuangan kita bahaya, rapuh. Itu semua perlu disiapkan. Ya. Jadi takwa adalah menyiapkan kehidupan ini sebaik-baiknya, serapi-rapinya, sedetil-detilnya, ya, sekeras-kerasnya, kerja keras. Itu juga bagian dari takwa. Nah, kerja keras ini perlu kami sampaikan. Ada sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan. Ada sebuah dosa yang tidak bisa ditebus dengan puasa, haji, zakat, sedekah, nggak bisa. Tapi hanya bisa ditebus oleh kelelahan, capek, ya, penderitaan, letih dalam hal bekerja. Luar biasa masalah kerja keras ini. Itu kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi takwa itu pengertiannya luas. Ya, jadi saya ulangi lagi, salah satu pengertian takwa yang lain adalah menyiapkan kehidupan ini sebaik-baiknya. Di antaranya 5 pilar tadi. Sekaligus saya membahas 5 pilar ini ya. Jadi yang perlu kami tegaskan, masalah pekerjaan atau uang. Pekerjaan dan uang ini tidak harus yang wah. Uang ini tidak harus yang sangat banyak, tidak. Tidak, tergantung takdir kita masing-masing. Ada yang porsi rezekinya katakanlah 9, 8 dan seterusnya. Jadi pekerjaan dan uang ini terkait. Tidak harus jadi konglomerat, kaya raya, kaya, tidak harus. Sedang ya, tapi cukup itu sudah bagus. Jadi tidak harus memiliki kekayaan yang melimpah-limpah, tidak harus. Rasulullah itu kaya raya di awal-awal kehidupannya. Tapi setelah menjadi Rasul, hidupnya sederhana. Karena banyak mengelola negara dan berjuang. Jadi kekayaan, pekerjaan, di situ ada kekayaan dan uang, itu relatif. Nah, tapi harus kita tata, kita rapikan, kita kuatkan sebaik-baiknya. Kita sendiri yang paling tahu. Intinya adalah pekerjaan dan uang ini jangan sampai kita ini kekurangan. Jangan sampai kita ini rapuh pekerjaannya, keuangannya. Sehingga dalam faktanya banyak keluarga yang mulai goyah, mulai bermasalah karena apa? Faktor apa? Pekerjaan dan uang ini bermasalah. Makanya harus ditata bersama-sama oleh pasangan ini. Nah, ini saya nggak bisa menjelaskan banyak-banyak tentang masalah ini, tapi ini perlu saya tekankan. Jadi takwa itu terkait dengan 5 pilar tadi. Ya, jadi ciri-ciri dunia yang ketiga adalah ladang untuk selalu bertakwa. Nah, siapa figur kita? Ya Rasulullah lagi, Muhammad. Rasulullah Muhammad ini adalah manusia sempurna dari aspek apapun sempurna. Nanti kami akan membahas tentang Rasulullah secara khusus. Karena ini dekat dengan karena ini adalah terkait dengan hari lahir Rasulullah Muhammad SAW. Tentang takwa ini ada di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 1 sampai 5. Lalu surat Al-Hasr surat 59 ayat 18. Lalu surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang kehidupannya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, pekerjaannya baik,
keuangannya tertata baik, agamanya baik, kesehatannya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, karena Rasulullah adalah figur muttaqin yang luar biasa, yang hidupnya diawali dengan kaya raya, kuat agamanya, kuat pekerjaannya, kuat keuangannya, sehat, dan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ciri dunia yang keempat adalah dunia ini adalah tempatnya orang-orang tertentu untuk apa? Bermain-main dan senda gurau dan bermain-main. Yang kemarin kami sampaikan tentang pengkhianatan pasangan tadi. Itu saya sampaikan di situ. Jadi dunia ini diisi oleh beberapa orang, banyak orang bahkan, untuk apa? Bermain-main senda gurau aja. Jadi hal-hal yang benar dilanggar, hal-hal yang baik dilanggar, hal-hal yang tertata dirusak, hal-hal yang sesuai dengan hukum Allah dilanggar. Itu yang namanya bermain-main senda gurau dalam banyak hal. Dalam keluarga, dalam perkawinan, dalam bisnis, dalam kenegaraan, dalam organisasi, dalam apalagi komunitas-komunitas, dalam kehidupan yang luas ini, ya, ini banyak yang melanggar. Ya, artinya di situ dia bermain-main. Nah, ini kita harus tahu. Kita akan selalu berhadapan dengan orang yang bermain-main ini, yang senda gurau ini. Ya, kita harus tahu ini akan selalu ketemu. Makanya hidup ini harus hati-hati dalam melangkah. Ini perlu kajian khusus tentang hal-hal yang harus kita antisipasi ini, hal-hal yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya ini. Nanti akan kami bahas sendiri. Apa hal-hal yang harus kita hati-hati. Harus hati-hati. Itu nanti ada beberapa hal yang harus kita hati-hati. Jangan sampai salah. Kalau pernah salah sekali, 2 kali, jangan sampai salah berkali-kali, karena itu membahayakan kehidupan kita. Jadi orang-orang yang bermain-main senda gurau ini membahayakan kehidupan, membahayakan kita. Nah, kita harus tahu ini realitas, ini sunatullah. Ya, hati-hati. Ini ada di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 64. Lalu surat Muhammad surat 47 ayat 36. Berikutnya surat Al-Hadid surat 57 ayat 20. Ciri dunia yang kelima, yang terakhir. Dunia ini diciri-cirikan dengan apa? Kesenangan dunia ini apa? Kesenangan yang memperdayakan atau menipu. Jadi diperdaya oleh dunia dan ditipu oleh dunia. Nah, di antara contoh-contoh yang ada di Al-Quran siapa? Qarun. Diperdaya, ditipu oleh dunia. Sehingga Allah marah, Allah murka, Allah tenggelamkan dia dan kekayaannya ke dalam bumi. Siapa lagi? Raja Abraha yang ada di Quran ya. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Abu Lahab. Jadi hati-hati dengan dunia ini. Karena kesenangannya bisa menipu, bisa memperdayakan. Artinya begini, kita ini harus senang, harus bahagia di dunia ini. Tapi jangan sampai dengan kesenangan kita yang ingin kita capai, kebahagiaan yang kita capai ini, kita akhirnya masuk ke dalam jurang dosa, ke dalam jurang kemurkaan Allah, ke dalam jurang hal yang nggak baik, hal yang melanggar Allah, hal yang melanggar Rasul. Itu artinya kita ini sedang diperdaya oleh dunia, ditipu oleh dunia. Kita harus mencari kebahagiaan, tapi yang benar-benar bahagia dan senang yang sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasul. Bukan melanggar hukum-hukum Allah, sunatullah, yang itu bisa membuat kita ini merugi. Nah, jadi makna diperdaya dunia itu apa? Kita meraih kebahagiaan, kesenangan, tapi di sisi lain kita ini mendapat dosa, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu yang namanya diperdaya oleh dunia.
Dan itu jangan kita lakukan. Jadi hati-hati dengan dunia ini, jangan sampai kesenangan itu memperdaya kita, menipu kita. Nah, ini ada di surat Al-Imran surat 3 ayat 185. Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 35. Lalu surat Fatir surat 35 ayat 5. Yang terakhir surat Al-An'am surat 6 ayat 130. Nah, inilah 5 ciri-ciri dunia yang harus kita ketahui, wajib kita ketahui agar kita ini bisa menjalani hidup di dunia ini dengan bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Agar kita tidak salah dalam melangkah, salah dalam memposisikan diri kita ini dalam menghadapi dunia ini. Dan kita menjadi manusia yang selamat dunia akhirat, sukses, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Kita semua menjadi manusia yang selalu dilindungi, dirahmati, diarahkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan hukum-hukumnya, ya, sesuai dengan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.